lah. Inilah bekas bekasnya. Oh ya. Itu ada kita 5 pokok lagi kan. Lagi di dalam motor itu. Oh, motor. Jadi tinggal situ motor. Banyak dibawa ke sana lagi. Kalau di sini udah hutan ya Mas ya kalau udah masuk? Ini udah sawit semua tadi. Ya. Jadi yang apa? Perubahannya dibawa agak ke hutan. Karena sawit lagi dia. Kalau TKP yang kemarin? Yang kemarin satu lagi depan ini. Oh. Taruh ada 400 meter lagi lah. 400 meter masuk ya Mas? Iya, 400 meter masuk. Nggak ada hutan di situ, nggak ada lagi tanaman di situ. Oh, masuk 400 meter. Jalan 400 meter. Sawit semua Mas sama? Yang apa yang ada korbannya bukan sawit lagi gitu. Oh. Udah termasuk hutan lagi. Udah termasuk hutan ya? Ulan. Tengah ulan. Oke Pak, biar apa? Nah. Serua. Atas peristiwa yang sangat menarik perhatian teman-teman media maupun publik, yaitu meninggalnya atau dibunuhnya dalam kasus pembunuhan seorang calon pendeta yang bernama Melindawati Zidoni. Kita ketahui masih muda, 24 tahun, 25 Maret hari Senin. Nah kemudian ditemukannya di tengah malam, sudah masuk hari Selasa tanggal 26. Kemudian Pak Polisi menangani TKP dengan keterbatasan pada saat itu. Kemudian hari Rabunya, keesokannya tanggal 26 Maret kita kembali mengolah TKP untuk mencari bukti-bukti ilmiah yang mungkin bisa kita angkat. Rekan-rekan monitor pada saat itu Puslat 4 berangkat, kemudian Inavis berangkat, tim anjing pelacak berangkat di bawah pimpinan Kapolres Kabupaten Komering Ilir ya. Pada saat itu, nah saat itu juga kita berdasarkan informasi tim mengamankan 4 orang. Di antaranya 2 orang yang kemudian menjadi tersangka pada hari Rabu. Kira-kira gitu, berarti kurang lebih belum sampai 24 jam. Pada saat itu diduga ya, walaupun ternyata itu tidak terjadi. Didugaan waktu itu kan diperkosa ya. Bahwa si Hendrik bin Kran, usianya berapa Hendrik? Umur kau Hendrik? 18 tahun. Kemudian si Nang bin Dik, usianya 20 tahun, yang juga alamatnya sama dengan korban, yaitu di Camp 4 di perusahaan PSM. PSM itu perusahaan sawit yang ada di wilayah Kabupaten Komering Ilir, Kecamatan Air Sugian, Dusun Sungai Bawung. Nah kira-kira begitu rekan-rekan. Nah sehingga dari situ kita kembangkan, kita tidak mungkin hanya berdasarkan pengakuan. Nah tetapi kita kembangkan, akhirnya ditemukanlah handphone ini. Handphone ini disimpan oleh dia bersama tas merah. Nah tas merah ini disimpan dengan ada uangnya tidak segitu banyak, disimpan sama mereka di belukar semak-semak sawit karena mereka dihina saja, tidak ada motif lain. Karena dia merasa terhina, kan mohon maaf pendeta ini kan relatif cantik, mungkin mereka terhina dan mungkin ada kata-kata yang tidak ada motif-motif lain. Peristiwanya itu di hari Senin, katakanlah jam 7 sudah, tapi kan ketemunya itu jam 04.00 pagi, sudah tanggal 26. Nah kemudian tanggal 27 kami mengamankan mereka. Kemudian tanggal 28 hari Kamis kemarin mereka bisa mengungkap, menguak peristiwa ini, bahwa ini sebuah kasus pembunuhan yang dimotivasikan hanya karena mereka merasa terhina. Nang itu.
Oh, Nang. kau nang ya? Nang. Pakai apa? Jari Pak. Jari mana? Berapa lama? Dengar Pak. Berapa? Dengar Pak. Dengar. Dengar itu apa kalau bahasa Indonesia? Sebentar. Sebentar. Saya tahu tapi supaya orang tahu. Cekcok. Dibilang apa? Jelek kau. Dia cantik jadi. Kalimatnya apa? Nang. Apa dia kalimatnya ngomong apa? Iya, dia suka. Awak jelek kan? Jahat. Karena ada informasi mereka ini sebelumnya mencari karet ban. Pak polisi bertanya, mana karet ban kau untuk menggali apa stangnya motor katanya, tapi tidak ada. Dari situ juga Pak polisi sudah curiga. Pencabulan itu warga di sana. Warga asli. Ya, tinggalnya di sana. Dua-dua tinggal di sana. Memang calon pendeta kita ini tinggalnya di Palembang, tapi dia dalam 4 bulan ini melayani umat di sana. Karena kan banyak masyarakat Kristiani di sana yang maksud saya di pabriknya itu ya, apa di kebun sawitnya itu. Ya mereka ini kan kerja buruh, dia ini kan tukang apa namanya istilahnya? Nah, Dodos Pak. dodos. Sampean wong di. Wong mana wong? Bukit tinggi Pak. Hah? Bukit tinggi Pak. Bukit Tinggi. Asli Padang. Iya. Asli situ kau. Kau? Sama baik ya? Cari mayat, ikut cari mayat juga kau? Iya, Pak. Ikut. Budak-budak baik dah ya? Pak? Dia mau ke pasar, kami ikuti. Terus kami ikuti dia pas pasar singgah di divisi 1. Kami duluan ke divisi 3 ambil HP. Pas di ambil HP pulang kami ke divisi 4 ambil, kami tadi tutup muka sama pisau Pak. Kami hadang Pak. Setelah itu, waktu kejadian itu apa yang kamu lakukan? Kami hadang Pak dia Pak, Menggunakan apa kamu hadang? pakai kayu Pak. Setelah itu, Setelah itu dia kami pegang, dia kami sketch ini. Dia turunkan, kami bawa masuk Pak. 5 meteran lah mungkin dari jalan. waktu kejadian kamu habiskan menggunakan apa dia? Kamu bunuh menggunakan apa dia? Pakai tangan Pak. Terus, Terus kami buang Pak. sudah itu, Sudah itu kami pulang Pak. dalam kejadian itu kamu sempat tidak memperkosa korban? Enggak Pak, enggak pernah. Kenapa kamu berniat melakukan aksi ini? Kamu berdua? Kenapa? Karena senang Selain itu, karena dia cantik. sudah berapa lama kamu tertarik sama dia? Kita seminggu yang sebelum kejadian. Pernah tidak kamu mengucapkan kamu senang? Enggak pernah. Tidak pernah. Perbuatan ini memang sudah kamu rencanakan? Ya Pak, seperti itulah karena seminggu sebelum itu kan kami lihat terus apa dia keluar apa enggak. Jadi memang sudah kamu rencanakan ya seminggu itu? Bapak Ibu, saya Pendeta Trisno Kurniadi, pimpinan Pusat Gereja Kristen Injili Indonesia atau korban dari kasus ini. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Gereja Kristen Injili Indonesia dan sebagai pimpinan pusat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polri, Bapak Kapolda dan jajarannya, ya Kapolda, Kapolres, ya, serta jajarannya, sehingga kasus ini cepat terungkap. Dan tentunya juga ucapkan terima kasih kepada pers yang terus mengikuti dan mengawal kasus ini, dan terima kasih kepada masyarakat. Ya, kadang-kadang jadi polisi. Ya, terima kasih juga kepada masyarakat Sumsel yang telah mendoakan sehingga kasus ini terungkap. Ya, kita doakan Polri ke depan, Pak Kapolda dan jajarannya semakin diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jalan